Yang dekat-dekat Ya 5 cm. Tuh 37. normal. Kalau suhu udah 38 atau lebih itu kita pulangkan. Ya, Ya. dikasih duit. Hah? Kasih duit nggak? Enggak. Oh enggak. Sama pemerintah. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Jule, dan hari ini hari Kamis tanggal 19 Maret 2020. Masalah virus ini makin kesini makin apa ya, makin menyebar gitu. Tapi karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah, jadi gua harus tetap ke tempat kerja dan nyukur customer. Sebenarnya bukan tidak mau mengikuti ini ya, jaga jarak gitu. Cuma lebih ke kita sebagai tukang cukur, pekerjaan ini cuma yang bisa gue lakuin adalah mencegah. Mencegah itu salah satunya adalah sekarang nyukurnya gue mulai pakai masker, dan setiap satu orang itu pasti gue semprot disinfektan nih. Semua alat, setiap satu orang gue pasti semprot ini, dan selalu cuci tangan gitu. Dan kayaknya sih gue bakal mengurangi customer ya. Jadi beberapa customer hari ini juga banyak yang cancel, ada sekitar 7 orang. Jadi sisa 2 customer. Tapi yang lain ada lagi yang masuk. Nah, tapi gue batasin. Paling gue nyukur ya maksimal 6 kayaknya. Jadi nggak terlalu banyak dulu untuk mengurangi penyebarannya gitu teman-teman. Sekarang jam 9.41, masih di daerah Bekasi. Jadi Hernet tetap buka dari jam 11 sampai jam 10. Dari tadi gue ngeliat jalanan sih sekarang udah lumayan sepi ya. Dan buat teman-teman, gue kan selalu mengingatkan kalau baiknya sampoan itu dua kali sehari ya. 2 kali sehari, 2 hari sekali. Nah, kabarnya kemarin gue baca-baca tuh ternyata virus itu gampang nempel di rambut. Jadi gue saranin buat kalian keramas setiap hari, 1 hari sekali, atau enggak dua kali sehari. Karena gue pun sekarang mandinya ditambahin sebelum berangkat, dan sebelum pulang itu, sebelum ketemu keluarga, gue pasti mandi dulu, semprot dulu semuanya biar aman semua. Ya semoga sih nggak ini ya, kayak di Italia yang udah terlanjur banyak kasus, baru di lockdown semuanya gitu. Ya oke teman-teman, sekarang udah di tol ya. Sekalian kita ngobrol-ngobrol lagi. Buat kalian yang udah booking sama gua di kamar cukur ataupun di Hernet, kalau kalian merasa lagi nggak enak badan, jangan nunggu sampai ada gejalanya kayak batuk, demam segala macam. Nggak enak aja, badan ngerasa nggak enak, mendingan nggak usah cukur dulu. Cari jadwal lain dulu, kita reschedule ulang, atur jadwal lagi, nanti koordinasi sama adminnya. Karena ya kalau imunnya rendah beresiko terinfeksi gitu. Karena apa ya, gua itu mencegah penularannya, tapi karena gua menyentuh customer setiap hari, walaupun virusnya nggak masuk ke gua, kemungkinan kalau kalian lemah jadinya ke tubuh kalian gitu. Makanya kalau nggak fit banget, kalau nggak bugar gitu, lagi sakit atau apa, mendingan jangan cukuran dulu. Tapi kalau emang nyukurnya urgent buat nikahan segala macam ya silahkan, cuma dijaga mulai dari kebersihannya, cuci tangan, keramas. Terus sama ini, gue nggak tahu ya masih menerapkan jabatan tangan apa enggak ya, karena baiknya untuk mencegah penyebaran, kita itu nggak jabat tangan dulu ya. Karena
sebagai tukang cukur, prinsip yang gua jalani itu adalah membangun hubungan sama customer. Membangun hubungan sama customer itu minimal kita itu kenalan, dan kenalan di Indonesia itu jabat tangan, dan setelah cukur bilang terima kasih itu pasti jabat tangan lagi. Tapi ini belum tahu ya, nanti bakal tetap dilakukan atau enggak. Kalaupun tetap dilakukan ya paling gue bakal lebih sering cuci tangan. Ikutin terus video kali ini. Jadi hari ini gue bakal bikin vlog keseharian di Hernat, Jakarta. Dan kita lihat ada apa hari ini, ada hal yang seru apa hari ini. Sebisa mungkin gue tetap kasih edukasi ke kalian. Nanti di sana gue bakal jawab pertanyaan yang sering ditanyakan di komen, di DM, atau nanti ada beberapa customer atau teman-teman di sana yang bisa gue ajak ngobrol biar tetap ada edukasinya. Oke, ikutin terus, sampai jumpa di Hernat Studio nanti. Yang dekat Kali Mas Santi. Tuh 37. normal. Normal apaan? Normal 36 Balik. 365 sama 375 normal Mas. Mana dia? Ini apa kamera kan? Oke teman-teman, udah sampai Hernat Studio dan ya sepi, semua jalanan sepi dan bookingan juga pada cancel. Banyak yang cancel Mas Dek? Banyak. Berapa? Hampir 5 orang. Hampir 5 orang, 7 orang juga banyak yang gue lihat. 7. 7 ya? Iya. Yang lain gimana yang lain? Yang lain masih kosong. Yang lain masih kosong. Masih kosong. Kemarin sih gue lihat sampai 7 orang, cuman masih belum gue update lagi. Ya baiknya sih gue juga mengurangi customer, paling 6 aja. Dan buat teman-teman yang mau ke Hernat Studio itu, kita mencegah dengan cara dicek suhu dulu. Kalau suhu udah 38 atau lebih, itu kita pulangkan. Ya, Ya. dikasih duit? Hah? Kasih duit nggak? Enggak. Oh enggak. Sama pemerintah. Pokoknya kalau demam atau lagi nggak enak badan, terus cek suhunya kelihatan 38 derajat, itu kita pulangkan. Kita semua sedia di meja itu ini hand sanitizer dan apalagi Mas Dik, antivirus ini ya, semuanya deh. Oh iya. Ini ya. Ya. Ya tapi kalau ini buat ini nih, buat alat nih. Itu punya gue juga sama kan? Ya. Hmm. Itu buat ini bisa. Itu buat semprot-semprot ini. Ini. Iya. Yang kita bisa lakukan adalah mencegah sebaik mungkin, mencegah seminim mungkin. Sekarang jam 10 lewat hampir setengah 11. Kita mulai jam 11. Jam 11-nya ada Mas ya? Juli aja ya, 11.12. Jam 2 baru ada satu-satu. Ya, pokoknya jam 11 kita mulai dan sekarang kita sarapan dulu. Jadi sebelum cukur gua sarapan dulu, dan di sini ada Aldi, dia salah satu orang di belakang Hernat. Kita bakal ngobrol sebentar terkait apa yang dilakukan tim Hernat dalam pencegahan virus corona ini. Gimana Di? Jadi sistemnya atau di sini nih, sistem buat customer. Yang kita udah lakuin untuk mencoba. Kemarin kan gue lihat tuh. Nah ya, kemarin tuh beberapa hari yang lalu kita udah semprot ruangan ini pakai desinfektan. Ya, desinfektan itu apa? Desinfektan itu adalah Pembunuh ya? pembunuh bakteri atau virus-virus lah. Bukan hanya virus-virus corona doang Bang Jules, tapi virus-virus yang lain juga. Jadi kayak ini ya, kayak apa dulu yang buat nyemprot nyamuk tuh? Fogging Fogging gitu. macamnya kayak fogging gitu. Cuman nggak asap. Cuman nggak asap juga, tapi keluarnya beda. Terus jadi prosedur buat tukang cukur, buat customer
sebelum masuk sebelum mulai mencukur tuh buat customer. Kayaknya bukan setiap orang yang masuk ke ruangan ini. Iya, setiap orang masuk ke ruangan ini sih. Mau tukang cukur, customer ataupun yang menemani gitu ya. Iya, Gojek ya segala macam. Ya, Gojek. Kita pasti cek suhu badannya dulu. Cek suhu badan. Setelah cek suhu badan, suruh pakai hand sanitizer. Kalau Dari salaman mana, dari kan mana? kan? Iya. Atau megang-megang barang apa? Uang juga. Uang ini juga ya, kan ada salah satu ini ya. kumannya juga tuh. Kalau lo sendiri di sana udah apa? Ya begitu, masuk rumah kan. Sebelum masuk rumah badannya gue semprot. Iya sih. Badannya gue semprot desinfektan. Terus langsung keramasin rambut kan. Kemarin gue baca rambut itu ini ya, gampang dihinggapi. Iya. Jadi langsung keramas dulu. Keramasnya pakai apa tuh? Di sana ada keramas, udah ada. Enggak Bang Jos, jadi kayak gua kan waktu beberapa hari yang lalu gua tuh dari rumah sakit. Nah rumah sakitnya itu Bang Jos rujukan corona. Nah gua satu rumah sakit sama menteri yang lagi corona. Aduh. Nah Lu gua tuh deket gua lu. gua tuh ngeri kan, gua langsung sampon pakai Dettol sih Pak. Gua mandi pakai Dettol tuh berapa kali. Pokoknya sebelum gua masuk ruangan sini nih, gua mandi 5 kali gua pakai Dettol, gua usah pakai sabun, pakai tubuh, gua keramas pakai Dettol. Kan dia maksudnya biar nggak nular ya. Iya. Takut nggak tahu corona apa enggak, hanya mencegah. Tapi ada juga Bang Jul vaksinnya, tapi bukan vaksin corona sih, influenza. Mencegah. Iya, kan hampir sama-sama kayak flu tuh. Ya intinya selama pemerintah belum melakukan lockdown secara keseluruhan ya, Iya. kita di sini masih tetap kerja seperti biasa dan kita hanya bisa memaksimalkan pencegahannya aja. Salah satunya yang tadi kita bilang dengan kita semprot semua ruangan ini, terus itu bersih lah semuanya, cuci tangan segala macem. Yang penting sih kebersihan sama kesehatan sih. Kesehatan yang paling utama tuh. Jadi begitu teman-teman. Biasanya gue nyukur nggak pakai masker. Sekarang kayaknya gue pakai. Kemarin beli satu kotak 100.000. Dulu biasanya harganya 30 ribuan. Sekarang berapa satu kotak? Kemarin gue beli 100 dapat. Itu masih murah segitu. Masih murah 100.000. Gue lihat bisa sampai 250-300 di Tokopedia atau di Shopee gitu. Kita lanjut makan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya teman-teman, sekarang masuk customer ke 3 jam 1 bookingnya ya. Baru booking. Ada yang cancel tadi. Jadi satu, habis ini satu lagi jam 3 istirahat. Nanti lanjut lagi jam 4 sampai jam 9. Ya oke teman-teman, jadi sekarang jam setengah 7. Ini customer ke 5. Jadi masih ada, nanti ada jam 7, jam 8 ada 2 lagi. Jadi selesai jam 9, habis itu pulang. Jangan kemana-mana dulu, langsung pulang biar lebih aman. Ya teman-teman, jam 7 sekarang, customer ke 6. Sisa satu lagi nanti jam 8 udah datang juga. Jadi sebelum mulai kita semprot dulu. Bangkunya juga. Gitu. Dampaknya lumayan ini ya, lumayan berasa ya. Maksudnya ini kan pada masuk nih orang-orangnya. Cuman ada beberapa bookingan yang emang di cancel atau di reschedule lagi. Jadi teman-teman, di sini gua dan Iman memakai masker untuk mencegah penyebaran. Ya kita preventif aja lah. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi yang penting sepatu kita berdua Air Jordan. Itu aja. Nah, itu aja kita cuma bilang kan. Itu aja. Ini aja 3, itu aja 1. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi ada beberapa pertanyaan yang nanya, Mas
ini kalau ditabur di rambut itu bakal jadi kepikiran apa enggak? Bakal jadi kepikiran apa enggak? Terus kalau kena kulit gimana? Oke, jadi hair profesional ini hair atau hair Action. Oke, halo teman-teman. Jadi ada beberapa dan satu lagi, selain menjaga kestabilan kulit biar nggak kering, gimana sih? Walaupun rambut kalian kering, kan hasilnya kan brewok. Walaupun rambut kalian kering, kalau cara ini tetap menjaga kelembaban. Ya, tetap menjaga keluar. Oke teman-teman, udah di jalan kita. Jam 9.22. Perjalanan menuju rumah 25 km di peta sampai sekitar jam 10:03. Jadi buat kalian yang mau booking sama gua di Jakarta, semua informasinya ada di Instagram gua. Cuman jadwalnya lumayan penuh. Baru kosong itu bulan Juli, penuh sekitar 4 bulan ke depan. Cuman gara-gara ada virus corona ini jadwalnya lumayan agak berantakan karena banyak yang cancel. Jadi buat teman-teman cukur yang lain, kita paham kita nggak bisa kerja di rumah dan nggak bisa jaga jarak. Kan sekarang ini social distance itu jarak diusahakan sama orang tuh sekitar 1 meter minimal. Tapi kalau cukur tidak bisa, jarak jauh tuh nggak bisa. Dia harus bersentuhan langsung dengan customer. Jadi semangat buat kalian para tukang cukur, pasti ada penurunan. Kita semua juga berdoa semoga cepat pulih kembali, cepat teratasi penyakitnya. Bukan penyakitnya, virusnya. Jadi kita bisa bekerja dan customer bisa cukur, orang tuh bisa cukur nggak takut untuk cukur rambut begitu. Gue bakal coba jawabin pertanyaan yang yang banyak ya ditanyakan di YouTube, di Instagram dan lain-lain. Yang pertama, banyak banget yang konsultasi kayak, "Bang, rambut gue begini, bagusnya gimana? Rambut gue begitu, bagusnya gimana?" Jadi sebelum kalian nanya, gue itu kayaknya tuh di YouTube itu udah hampir semuanya jenis rambut itu gue potong sesuai apa yang tren sekarang. Jadi kalian cek dulu rambut keriting bagusnya gimana. Gue udah beberapa kali nyukur rambut keriting. Rambut lurus bagusnya gimana, gue udah sering nyukur rambut lurus. Rambut keribo, rambut keritingnya sampai keribo dan kering bagusnya gimana udah ada juga. Jadi cek dulu video yang lain. Terus kalau kalian pengen potong tublok atau potong koma hair, Korean style dan lain-lain, itu baiknya kalian panjangin dulu rambutnya sekitar 4 bulan dari pendek. Karena kalau rambut panjang itu gua bisa lebih leluasa motongnya, jadi lebih enak di modelinnya gitu. Karena ada beberapa customer datang itu rambutnya pendek, "Bang, di tublok bisa nggak?" Ya nggak bisa, karena rambutnya pendek. Di koma hair bisa nggak bisa. Jadi yang gue lakukan pada saat itu adalah cuman bisa ngebentuk polanya dulu supaya nanti panjangnya itu bisa dibikin tublok atau dibikin Korean style yang lain. Terus ada lagi yang buat tanya-tanya penumbuh brewok, gue itu pakai minoxidil. Nah ini gue jual di Hejul Store. Yang nanya gue dulunya bewokan apa enggak sama sekali, dan gue nggak ada keturunan. Kalian bisa cek di Instagram gue, foto di awal di tahun-tahun 2014, 2015 itu ada. Itu gue nggak bewokan sama sekali. Gue pakai minoxidil itu 2015 di umur gue 25 itu harusnya kalau emang ada genetik brewok harusnya udah tumbuh begitu. Dan untuk memaksimalkan pengerjaannya, jadi olesnya itu setiap hari, minimal 1 kali sehari. Kalau bisa 2 kali lebih baik, lebih cepat gitu. Cara ngolesnya gimana? Oles aja langsung pakai tangan. Gue aja pakai tangan, celup pakai tangan, langsung olesin di bagian yang kalian pengen tumbuhin begitu. Dan setelah ngoles jangan kena air sampai kering. Jadi didiamin dulu selama 2 jam kira-kira. Jangan kena air dan jangan beraktivitas yang ngeluarin keringat. Jadi habis oles bisa mungkin diam dulu, baca atau enggak main game kayak atau apa kayak. Pokoknya jangan kena air. Selebihnya sih banyak banget ya, kayak nanyanya ya itu aja. Tempatnya di mana, harganya berapa, cara bookingnya gimana, itu semuanya udah
ada di apa namanya di Instagram, dan gue juga di video sempat beberapa kali ngejelasin. Jadi pertanyaan gitu kenapa nggak dijawab di DM, kenapa nggak dibalas, karena pertanyaannya itu aja udah gue jawab. Sisanya konsultasi kayak, bang muka gue begini bagusnya gimana, nggak bisa. Konsultasi jarak jauh itu harus ada fotonya, harus ada keluhannya, masalahnya apa gitu. Jadi nggak bisa, bang rambut gue begini, muka gue kotak, muka gue bulat, cocoknya gimana ya? Nggak bisa segampang itu gue jawab, karena harus banyak faktor yang gue lihat dulu begitu teman-teman. Mungkin nanti gue bakal ini kali ya, bakal apa ya, nyediain wadah khusus untuk konsultasi gitu. Tapi gue mau bikin sistemnya dulu biar masalahnya itu terpecahkan dan kalian pun bisa memahami gitu. Bukan, gue nggak mau yang kalian nanya, bang gue potong ini bagusnya model apa, terus gue jawab model side part. Alasannya apa model side part gitu? Terus banyak faktornya gitu. Gue nggak mau yang kayak gitu, gue harus detail dulu. Di YouTube nih banyak, bang potong yang lain bisa nggak? Maksudnya jangan tublok mulu, bosan gitu. Jadi kenapa tublok? Kenapa Korea? Karena secara nggak langsung, secara apa ya, bertahap, gue itu membangun branding gue sendiri. Nah branding gue sendiri itu adalah ke arah tren rambut yang sekarang itu ke arah Korean style, dan gue selalu bikin itu. Kenapa? Karena sejujurnya gue tuh bosen potong rambut yang pompadour, side part, undercut, slick back. Kalau French rod masih oke lah. Terus apa lagi ya? Side sweep, potong-potongan sekarang lah. Itu gue udah mulai bosen. Gue tuh sekarang lebih suka explore ke comb hair, belah tengah. Terus ada lagi tublok. Tublok itu nggak gampang loh bikin tublok. Mungkin kalian di banyak beberapa customer, bukan customer, penonton di sini yang dia rumahnya jauh di luar Pulau Jawa, coba-coba tublok itu akhirnya gagal, selalu gagal. Gue di sini nggak bisa, di sana tuh barbernya nggak bisa, nggak ada yang tahu tublok. Karena potongan tublok itu emang nggak gampang, susah. Gue pun belajarnya pun kayak ngulik yang benernya tuh gimana sih, sampai gue cari tahu nama-nama artis K-pop, boyband, ada BTS, EXO, G-Dragon, itu semuanya gue pantau karena gue butuh referensi gimana caranya Korean style gue itu bisa maksimal. Tapi karena buat kebutuhan profesi gue, mau nggak mau gue itu harus mendalami, mau nggak mau gue itu harus baca, mau nggak mau gue harus menyelam lebih dalam gitu, biar selera potong gua itu lebih luas. Banyak ngelihat fashion, banyak ngelihat model-model rambut, enggak menolak model-model rambut baru yang aneh sekalipun ya. Sebenarnya Korea itu unik ya, K-pop itu unik, bisa dibilang nggak kehajar tren barat gitu. Mereka tetap punya trennya sendiri, punya karakternya sendiri. Itu yang buat gue tertarik buat ngulik Korean. Nggak cuma Korea, ASEAN yang lain juga kayak Jepang. Kalau Cina, setahu gue Cina nggak terlalu peduli sama rambut sih, setahu gue ya. Cuman belum tahu. Jepang dia punya keunikan sendiri, Korea juga. Nah, dua negara itu lagi sering gue baca, gue lihat fashionnya, model rambutnya. Gitu, makanya mempengaruhi ketika ada orang potong rambut, gue menyarankan ke sana. Apalagi kalau dia ngelihat YouTube gue, ngelihat Instagram gue, pasti mintanya itu pas datang, bang rambut gue bisa tublok nggak, bang rambut gue bisa Korea apa enggak, begitu. Bukan nggak mau potong yang lain ya, cuman tublok ini baru masuknya. Jadi ya buat kalian penonton nikmatin aja dulu. Kan sesekali juga gue bakal bikin video vlog kayak gini buat pengetahuan kalian yang lainnya gitu. Terus sama apa lagi ya yang gua selalu temuin di lapangan adalah banyak customer, banyak dari orang itu nggak tahu bahwa model rambut yang ada di internet, yang ada di buku atau segala macam itu bagus pas foto doang. Kalian ke tukang cukur nunjukin model rambut nih, ya bagus emang model rambutnya. Cuman kalian tahu nggak kalau untuk membuat model rambut terus difoto itu biar bagusnya itu di setting, itu di styling dulu, di hair dryer segala macam, pakai produk, pakai hairspray, habis itu baru foto, cepret.
bagus pas foto. Tapi kalian tahu nggak, rambut itu nggak seharian begitu. Paling 1 jam, 2 jam itu rambutnya bakal turun lagi, bakal lepek lagi, dia harus nata ulang lagi. Nggak seharian begitu terus, enggak. Itu yang orang nggak tahu, dan akhirnya mengeluhkan, kemarin gue potong rambut di sini, ya di barbershop bagus, di tempat cukur bagus, cuman pas di rumah tuh kok beda sih. Kok di rumah gue susah natanya, kok pas panjangnya begini sih. Ya emang begitu, maksudnya rambut itu kan bertumbuh ya, seminggu itu tumbuh, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Ya kalau mau bagus terus potongnya seminggu sekali. Rambut itu pasti tumbuh dan nggak akan bagus terus. Ada masa dimana pertumbuhnya itu emang nggak bagus. Ada juga yang emang cukurannya nggak bagus, terus pas tumbuhnya bagus. Ada juga yang begitu. Bagi gua, potongan yang bagus adalah potongan yang pas di barbershop bagus, pas pulang ke rumah bagus, pas tumbuhnya juga bagus. Bagi gua potongan rambut yang bagus tuh kayak gitu. Artinya motongnya itu benar, dia polanya benar, jadi tumbuhnya juga pasti bagus. Begitu teman-teman. Jadi ada pertanyaan, bang rambut gue dulu bagus begini, tebal segala macam, sekarang tipis, rusak segala macam. Itu kemungkinannya yang pertama adalah emang rambutnya udah hilang masa kemasannya. Masa kemasannya gini, rambut tuh kayak ini, kayak umur, kayak gigi juga. Gigi itu waktu kecil kita ada gigi susu tumbuh, terus gigi itu bakal kuat-kuatnya itu pas lagi umur muda, itu gigi itu pasti lebih kuat gitu. Nah pas umur tua kemungkinan gigi itu kita mengalami penurunan, artinya ada yang copot, ada yang apa, ada yang tuanya copot gitu-gitu. Nah rambut itu sama, apalagi cowok ya, hormon kita itu sebagian besar cowok itu mengalami kebotakan. Nah di umur SMP, SMA itu rambut masa pertumbuhan. Biasanya rambut itu bagus di umur-umur 20 sampai 25. Itu rambut lagi bagus-bagusnya, tebel, terus numbuhnya juga cepat. Nah di umur 25 ke atas, 30 ke atas itu biasanya mengalami penurunan. Rambut mulai tipis, polanya jidat di sini mulai ke belakang, terus mulai ada yang patah-patah, ada yang rontok, mengalami kebotakan di tengah, tipis. Bisa dicegah nggak? Bisa. Tentunya dengan perawatan, pakai argan oil, pakai lidah buaya, terus masker rambut, banyak lagi perawatannya. Itu kita nanti gue bahas di video lain. Jadi kalian harus paham itu. Dan kemungkinan yang kedua kenapa rambutnya dulu bagus sekarang rusak adalah lingkungan. Lingkungan tuh apa? Kena sinar matahari, pakai topi terus, sering diguntingnya itu gunting sasak yang terlalu dalam dan tanpa teknik. Itu salah satu yang paling besar bisa ngerusak rambut. Karena rambut kita kalau dipotong pakai gunting penipis dan terlalu dalam tanpa teknik, itu kemungkinan bakal jadi ikal, kering, terus kalian malas nyisir, kena matahari, ditambah gitu udah rambut hancur, tahu-tahu keribo, depannya itu kering terus keriting, padahal dulunya lurus. Kemungkinan itu bisa terjadi. Cara balikinnya gimana? Itu agak susah sih. Misalnya pun dipendekin, dibotakin, ya bisa mengurangi, bisa memperbaiki, cuman kemungkinan nggak 100%. Kalian bisa coba pendekin rambut semuanya, botakin, terus habis itu dirawat. Dirawatnya itu sampoan jangan terlalu sering, pakai conditioner, masker, cream bath, terus makan makanan yang sehat, buah-buahan itu bagus buat rambut. Terus pakai argan oil, pokoknya dirawat pakai apapun itu, kemungkinan rambutnya bakal balik bagus lagi kemungkinan. Cuman emang nggak instan, butuh proses agak lama, bisa 6 bulan, malah bisa setahun atau 2 tahun. Begitu teman-teman, gua curhat aja nih. Sebenarnya di posisi yang sekarang 300 ribuan subscriber itu sebenarnya gue agak menahan untuk bikin konten, karena gue itu mau mempertahankan kualitasnya. Kualitas itu dari segi teknis kayak kamera, mikrofon, terus kontennya itu harus ada isinya. Bukannya nggak mau bikin konten terus setiap hari. Kayak dulu gue pernah bikin setiap hari, cuman kadang kalau bikin setiap hari gitu gue jadi kehilangan mood untuk bikin yang bagus. Begitu. 300 ribu itu nggak sedikit loh, banyak orang. Dan sekarang gue mencoba untuk ya udahlah bikin konten asal kontennya bagus dan guanya senang,
ya udah gue nggak terlalu apa ya, harus ngebut subscriber, harus viewsnya harus banyak itu, nggak ke situ dulu. Yang penting gue mempertahankan subscriber gue yang sekarang itu dapat edukasi, tetap dapat manfaat dari channel gue, itu yang penting tuh itu. Jadi sebisa mungkin gue bikin video apapun, misalnya kayak vlog ini, bukan vlog nggak jelas, hai guys gue lagi di sini, gue lagi nyukur lagi, itu enggak, tetap harus ada manfaatnya, begitu teman-teman. Jadi gue mempersiapkan diri juga supaya nanti misalnya ada satu video gue yang meledak, terus subscribernya naik 500 bahkan sampai 1 juta, ya amin gitu. Tapi sebelum sampai ke sana guanya harus siap dulu, dari mulai mental segala macam. Gue usahain guanya harus siap gitu supaya nggak kehilangan arah nantinya. Terima kasih yang udah mantengin dari awal, nonton dari awal, dan gue sangat-sangat berterima kasih buat kalian yang tidak men-skip. Maksudnya bukannya apa ya skip boleh, cuman baiknya enggak, karena biar nggak salah persepsi gitu. Banyak dari video-video kemarin baca judul, lihat hasilnya aja, cukurannya, habis itu komen nanya-nanya, padahal di video itu udah dijawab gitu. Jangan sampai salah persepsi, kalian nanya terus gak gua jawab terus bilangnya sombong, padahal di videonya udah ada jawabannya. Mungkin kalau ada waktu gua balas, cuman kalau lagi balas-balasin komen terus ada ada pertanyaan yang udah ditanyain, udah ada jawabannya di video, ya udah pasti gua lewat gitu. Oke, terima kasih, semoga aman-aman aja ke depannya terkait virus corona ini, dan jaga kesehatan. Kalau bisa saat ini sampoannya, keramasnya 2 kali sehari atau 1 kali sehari untuk membersihkan rambut dari bakteri dan virus-virus yang nempel dari rambut. Begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram gue, di sana ada banyak informasi tentang jadwal cukur, alamat cukur, harga cukur, cara booking. Silahkan follow Instagram gue di @haijul sama kayak YouTube, atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa. Jangan lupa sisiran.